Ya, masih bersama The Headlines. Tadi Mas Wahyu ya kita bicara soal zakat begitu ya di ini kan ada zakat yang kayaknya dibatasi waktunya itu ketat sekali untuk pembagiannya itu sebelum sholat Id dilaksanakan, yaitu zakat fitrah yang secara spesifik kalau tidak salah itu dalilnya disebutkan harus berupa beras satu suk ya, satu apa namanya yang dijadikan 2,5 liter itu ya. Nah itu diartikan sebagai pembersih apa namanya harta benda kita gitu, kekayaan kita itu. Sebagai pembersih. Itu pembersih diri Mas Wahyu. Karena itu terkait dengan orang per orang. Jadi itu harus dibayar, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun pagi itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi zakat itu lebih menopang untuk memperkuat kita kembali ke fitrah itu, kepada kesucian. Tapi kalau tentu saja zakat dalam bentuk apapun termasuk zakat fitrah itu ya berfungsi untuk tazkiyatun nafs, mensucikan diri dan mensucikan tazkiyatul mal kalau kita punya harta. Jadi kalau Mas Wahyu kemarin selain mengeluarkan zakat fitrah tapi juga zakat mal ya, atau zakat profesi dari penghasilannya dari macam-macam lah, dari kantor, dari seminar, dari TV show dan macam-macam. Dihitung setahun soalnya. Dihitung usia di mana-mana. Dihitung setahun Mas jadi dari Ramadan yang lalu ke Ramadan sekarang. Kalau zakat fitrahnya sudah lewat, zakat malnya kita tunggu dari Mas Wahyu begitu ya. Setumpuk itu pasti lewat nisabnya ya, pasti lewat batas. Oh pasti. Batas minimal. Kalau Kristenitas itu substansinya itu justru berbagi itu. Jadi substansinya kalau you bilang cinta kasih hukum terbesar, substansinya adalah you berbuat untuk orang lain, berbagi juga untuk orang lain. Bahwa rumusannya ada yang perpuluhan, ada yang macam-macam gitu. Tapi ini penjelasan dari pastor yang gagal. Enggak juga, saya kok enggak. Yang ingin saya katakan adalah kita ini kadang-kadang melihat bahwa zakat ketika rekan-rekan muslim itu berbagi seperti itu juga menggugah orang seperti saya yang mungkin tidak punya tapi tidak berbagi gitu. Itu ada sesuatu yang kalau kita hidup dengan sadar, dengan lihat sekeliling begitu, lihat teman muslim bisa begini, kok gua kagak gitu. Padahal ajarannya mirip-mirip untuk kemudian bisa berbuat Ajaran gitu, untuk berbagi, something untuk kemudian kita merasa, oh iya harus juga rupanya. Kalau semuanya seperti ini aman dunia Mas Ulin. Coba Mas Ulin. Ini ya Pak, saya tertarik dengan istilah zakat itu karena istilah zakat artinya kan secara harafiah itu pembersihan. Jadi seolah-olah ada satu konsepsi bahwa di dalam Islam harta-harta yang kita peroleh selama setahun ya, itu kan kita tidak yakin sumbernya halal atau tidak, bagaimana dan seterusnya, sehingga ada unsur ambiguitas. Kita tidak yakin ini harta benar-benar harta yang kita peroleh secara legal atau tidak. Kalaupun caranya legal, orang lain misalnya yang memberikan itu kepada kita, sumbernya legal atau tidak. Jadi selalu diselimuti kemungkinan-kemungkinan bahwa ada unsur yang tidak suci dalam harta yang kita peroleh ini. Karena syubhat. Karena itu kita disuruh membersihkan itu. Ini sih simbolik kan. Jadi simbolisasi membersihkan kekayaan kita dari unsur-unsur yang tidak legal, kemudian itu dibagikan kepada orang lain, itu bagi saya itu indah sekali. Jadi istilahnya itu zakat. Dalam Islam ada banyak istilah, ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hibah, pemberian, ada wakaf. Semua itu adalah sharing pada dasarnya. Kita berbagi kekayaan dengan orang lain. Tetapi di antara sekian itu, bagi saya yang lebih menarik adalah zakat. Membersihkan kekayaan itu bagi saya luar biasa itu, membersihkan itu. Jadi kalau sudah keluar zakatnya kira-kira udah bersih hartanya itu ya? Di mata Tuhan harta yang kita miliki ini ya sudah aman lah dari unsur-unsur yang tidak halal kira-kira gitu. Mata Tuhan ya. Itu kita tapi itu hanya berlaku saya kira untuk hal-hal yang subhat ya. Subhat itu diragukan gitu. Tapi kalau sudah jelas berasal dari misalnya yang tidak benar, katakan korupsi misalnya. Itu tidak bisa dibersihkan. Terus dizakatkan bersih. Hasil korupsi dizakati. Hari ini saya korupsi, nanti dekat lebaran saya zakat. Namanya kalau yang begitu tuh mungkin mirip pencucian uang. Itu jangan sampai money laundering. Jangan sampai zakat itu menjadi semacam spiritual laundering. Iya. Hanya ulil itu. Spiritual laundering. Itu tidak boleh, tidak boleh. Sin laundering. Iya, sin laundering ya. Jadi pencuci dosa. Jadi itu nggak boleh karena
kalau jelas-jelas kita memperoleh harta itu dengan cara yang haram, ya kita harus kembalikan kepada yang punya hak. Tetapi di luar itu semua, itu kan tetap masih ada kemungkinan juga bahwa ada hal-hal yang juga tidak benar dalam cara kita memperoleh itu. Kita nggak tahu persisnya apa. Itulah kita melakukan zakat gitu loh. Cuman kemudian ke penyalurannya atau distribusi zakatnya itu, selama ini kan debatnya panjang ini. Ada istilahnya 8 asnaf, ya kan, 8 golongan. Itu apa memang masih relevan ya sekarang ini untuk semuanya? Untuk saat itu? ini. Dari sekarang ini sebetulnya fakir miskin sampai ghanimin. Nah ini Pak Don, salah satu fenomena yang bisa kita lihat juga sejak awal 90-an itu adalah meningkatnya apa yang disebut sebagai Islamic philanthropy. Philanthropy Islam, ya kan. Dan kita lihat itu pertumbuhan lembaga-lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat yang disebut dengan LAS, Lembaga Amil Zakat. Misalnya dompet duafa, ACT, aksi cepat tanggap, dan macam-macam yang bergerak di dalam berbagai bidang. Jadi melintasi 8 asnaf yang disebutkan itu. Ada yang misalnya yang saya tahu di dompet duafa itu mensponsori misalnya kegiatan-kegiatan pelatihan perdamaian misalnya antar agama. Jadi tidak artinya itu bisa diperluas begitu ya, bukan cuma Nggak ada di pelatihan perdamaian itu. Masuknya fisabilillah, Pak. Bukan Ibnu Sabil, Pak. Itu tidak dimasukkan kepada Ibnu Sabil, tapi upaya-upaya untuk perdamaian. Perdamaian karena apa? Dikembalikan kepada istilah Islam itu sendiri dan substansi Islam yang memang damai. Jadi oleh karena itu sebahagian dari dana filantropi dari zakat, infak dan sedekah itu bisa dipakai untuk itu pelatihan-pelatihan perdamaian. Jadi ini hasil ijtihad lah ya. Hasil ijtihad. Cuma kalau zakat yang dibayarkan oleh seorang muslim pada saat selesai puasa ya, pada Idul Fitri, itu memang sebaiknya diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan pada hari itu. Ini zakat fitrah. Iya, zakat fitrah. Karena kan memang tujuannya adalah membantu orang-orang miskin bisa ikut menikmati perayaan Lebaran. Untuk karena itu, sesaat itu, ya. Karena itu kan waktunya bisa dibatasi dari sejak masuknya waktu maghrib sampai sebelum sholat salat Id ya. Karena idenya sebetulnya itu membuat orang yang tidak mampu ikut juga gembira berbagi kegembiraan, Bang Don, begitu posisinya. Kan bagi kita yang bukan muslim ini juga bagian dari kegembiraan. Betul. Ikut berpesta. Dan kamu kok yang enak-enak itu ikut gembira terus ikut saja. Membagi kegembiraan itu membuat kegembiraan berlipat-lipat. Membagi kesulitan itu membuat kesulitan Islam menjadi tinggal setengahnya. Kita hakikatnya kan memang rahmatan lil alamin. Itu dia. Itu. Makanya kita kan selalu lihat dari perspektif bahwa ini sebuah kebersamaan sosial yang luar biasa, walaupun motifnya adalah religius. Sehingga pertanyaan saya selalu begini sebetulnya, Mas Ulil sama Prof. Azumardi. Mestinya tiap tahun masyarakat kita ini kan naik kelas dalam proses kebersamaan itu. Itu saya perlu dari Ulil ini. Menteri Agama bilang ini baru saya dengar selama meliput berita. Hormatilah mereka yang tidak berpuasa. Saling menghormatilah begitu bagi ya. Saya pernyataan Menteri Agama itu memang kontroversial, tetapi bagi saya itu membuka suatu wacana dan pemikiran baru. Selama ini kan wacananya selalu searah. Yang puasa menghormati, yang tidak puasa menghormati yang puasa. Tiba-tiba Menteri Agama membawa wacana yang berbeda sama sekali. Yang puasa pun juga harus menghargai yang tidak puasa. Nah, tentu dalam pandangan saya ya dua-duanya. Jadi itu resiprokal ya. Baik yang puasa maupun tidak puasa saling mengerti lah. Saling menghormati lah ya. Saling memahami. Tapi bahwa Menteri Agama membuka wacana itu bagi saya itu sangat luar biasa. Kalau menjawab pertanyaan Mas Don tadi, apakah kita mengalami kenaikan kelas secara religius dan sosial? Saya kira dari segini iya. Jadi razia sudah tidak ada wacana baru dan kita berharap makin tahun makin naik gitu loh. Kita lanjutkan sesaat lagi ya, kita akan kembali untuk Anda selepas jeda berikut.